Saya akan share intinya saja. Jadi kemarin saya share di YouTube, sekarang saya akan mereview bahwa pembelajaran kita itu mengacu pada buku informatika yang ada di e-learning. Ini sudah beberapa kali pertemuan, saya harap semua sudah mendownload, membaca. Materi minggu ini dan yang kemarin adalah tentang berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional itu intinya adalah menyelesaikan permasalahan, mencari solusi dari permasalahan dengan metode pendekatan komputer. Yang tujuannya nanti kita akan dilatih untuk membuat aplikasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan dibantu komputer. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode komputasi, itu dibutuhkan dua hal, yaitu algoritma dasar dan struktur data. Jadi kalau dilihat di daftar isinya, daftar isi dari berpikir komputasional, jadi ini mind map-nya ya, jadi peta konsepnya. Itu ada algoritma, ada searching, ada sorting, ada stack, dan ada queue. Jadi untuk berpikir komputasional itu ini ada 4 hal yang harus pahami. Jadi abstraksi itu memecah permasalahannya kan misalnya besar, itu dipecah menjadi kecil-kecil. Contohnya bagaimana cara kita memilih ketua OSIS, maka dibentuk tim. Tujuannya kan pemilihan ketua OSIS, nggak mungkin sendiri kita melaksanakan itu, maka dibentuk tim kecil-kecil yang fungsinya untuk pertama mungkin ada yang bagaimana metode pemilihannya dengan cara mendata mana calon-calonnya, kemudian teknik pemilihannya, kemudian bagian yang mengumpulkan data. Nah itu, jadi semua itu dipecah-pecah sehingga nanti permasalahannya itu diselesaikan per item tadi. Nah, berikutnya setelah dipecah-pecah tadi ada algoritma. Algoritma itu adalah alur atau susunan perintah yang digunakan untuk memecahkan masalah tadi, yang kecil-kecil tadi. Aturan-aturan. Misalnya tadi teknik untuk memilih ketua OSIS. Calonnya ada berapa? Calonnya misalnya 5. Kemudian sistemnya menggunakan apakah menggunakan kertas atau menggunakan online. Nah itu aturan-aturannya aturan-aturan untuk melaksanakan penyelesaian masalah itu disebut algoritma, alurnya. Kemudian ada istilah dekomposisi. Dekomposisi itu permasalahan sulit, apalagi besar, menjadi mudah diselesaikan dengan cara sistematis, dengan cepat dan efisien, menggunakan alat bantu komputer. Jadi dari permasalahan tadi, kemudian ada urutan-urutan perintahnya tadi diatur, diolah menggunakan bantuan komputer sehingga lebih cepat nanti. Ya. Berikutnya ada pola. Nah, pola ini adalah sesuatu yang hal yang sama, itu tinggal melaksanakan di tempat yang lain. Jadi pola itu adalah sesuatu yang sudah ditemukan yang sama, kemudian bisa diterapkan di tempat yang lain. Jadi di tempat yang lain ketika kita melaksanakan hal yang sama, itu tidak usah membuat algoritma lagi, mendekomposisi lagi, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan ketemu ketika sudah menyelesaikan beberapa masalah yang sudah ada.
Jadi ini. Jadi tiga fondasi berpikir komputasional ini harus dipahami. Nah, tekniknya bagaimana? Jadi kembali lagi, berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan metode komputasional. Jadi kita diajak sebagai ahli, bukan sebagai komputernya, tapi ahli yang mengcoding, memprogram komputer itu. Nah, algoritma tadi kan teknik atau runtutan-runtutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, runtutan-runtutan atau aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah itu bisa dengan beberapa metode. Ada metode searching, ada metode sorting. Nah, itu. Nah, algoritma adalah bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, ini tapi dibutuhkan data. Jadi, dari permasalahan yang ada, itu kan cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, cara untuk menyelesaikan masalah itu membutuhkan data yang nanti diolah sehingga data tersebut bisa membuat permasalahan yang ada bisa terselesaikan. Nah, data itu juga ada cara untuk memilahnya atau mengaturnya. Bisa dengan stack, tumpukan dalam pengambilan data ya, atau dengan queue, antrian. Nah, ini. Jadi, teknik ini adalah teknik dasar dalam berpikir komputasional. Yang tujuannya nanti kita akan berlatih untuk membuat aplikasi yang alurnya sesuai dengan alur komputer. Begitu. Nah, berikutnya apa tugasnya? Nah, tugasnya seperti yang sudah saya sampaikan di grup ya, ada. Nah, ini. Jadi berpikir komputasional itu ada 3 tugas pada topik pencarian, searching, sorting pengurutan, dan antrian dan tumpukan. Mungkin sekarang kita ke ini aja, pencarian aja, teknik pencarian yang ada di buku informatika. Jadi bagaimana supaya mencari itu cepat, maka harus punya metode. Bagaimana metodenya? Nah, kita akan tahu dengan sendirinya, dengan berlatih. Nah, salah satunya dengan cara ini. Jadi, ini adalah sebuah metode searching, berlatih untuk memahami bagaimana kita mencari data dengan cepat. Salah satunya dengan permainan. Jadi, di sini ada permainan menebak angka 1 sampai 100. Nah, saya contohkan, sekarang saya akan bermain dengan salah satu yang ada di kelas ini. Mungkin bisa menawarkan diri. Halo. Jadi ini sebagai contoh. Jadi disiapkan dulu di buku informatikanya. Jadi buku binder ya. Disiapkan di buku informatikanya dengan menulis form seperti ini. Ini saya gambar seperti inilah. Nah, ini ada permainan keberapa. Nah, nanti minimal 1 orang akan menebak 3 angka. Nah, satu kelompok nanti terdapat 2 orang ya. Satu kelompok terdapat minimal 2 orang. 2 orang aja lah. Nah, 1 orang minimal menebak 3 angka. Jadi disiapkan seperti ini. Nah, contohnya, saya akan bermain dengan siapa ya? Rafli, monitor Rafli. Halo? Iya, Pak. Oke, Rafli. Iya, Pak. Halo, Pak. Saya akan, ya, oke. Jelas suara saya ya. Bisa dilihat materinya. Jelas. Bisa, Pak. Oke, Rafli. Siap, bisa. Oke, jadi begini. Saya akan menulis angka. Yang angka tersebut tidak saya tunjukkan ke sampean ya. Jadi silakan ditebak angka yang saya tulis ini dengan cara begini.
silakan bertanya satu pertanyaan ke saya untuk menebak angka 1 sampai 100. Setelah menanyakan satu pertanyaan ke saya akan sampean akan menyebutkan angka. Nah, nanti angkanya saya tulis di sini. Nah, ini. Jadi ini saya sama Rafli ya. Jadi saya tulis ini. Rafli. Nah, oke. Angkanya nanti di akhir di sini. Tapi sekarang angkanya saya tuliskan di kertas. Jadi Rafli nggak tahu. Di kertas ini ada angka. Nah, sekarang silakan Rafli menanya ke saya. Angka berapa yang saya tulis. Ayo, dimulai. Angka 5. Tanya. Oh, nggak tanya ya, langsung ngomong ya. Oke, 5. Iya. Oke. 5 salah. Lagi. Silakan bertanya ke saya. Misalnya, terserah lah pertanyaannya. Jadi sebelum menyebutkan angka, silakan bertanya ke saya tentang bagaimana metodemu supaya angka yang saya pegang ini bisa ketemu dengan cepat. Iya, Pak. Gimana, Pak? Agak bingung juga. Wah, atau gini, Miss. Rafli, saya yang menebak, Rafli yang menuliskan angka. Iya. Silakan ditulis Bentar. Rafli angkanya. Iya, Pak. Sebentar, ngambil buku. Asalkan jujur loh ya, nanti nggak salah nggak? Ini. Jadi angka yang ditebak itu 1 sampai 100. Nah, silakan bertanya dengan pertanyaan yang bagaimana supaya lebih cepat. Sudah, Rafli? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, ini berarti ini saya ini bukan Rafli ya. Ini saya bacakan. Terus, oke, Rafli sudah ditulis angkanya ya? Iya, Pak. Oke, apakah angkanya lebih besar dari 50? Tidak, Pak. Lebih besar, tidak. Iya. Sebentar, saya tulisnya. 41. Kurang dikit lagi, Pak, mundur. Loh. Kamu hanya bilang salah gitu aja. Oh Kamu iya, bilang salah. Nah, jangan salah. ditunjukkan. Saya yang oke. Iya. Apakah angka ganjil? Angka ganjil apa genap? Apakah angka ganjil apa genap? Kalau saya apakah angkanya ganjil, kamu jawab iya apa tidak gitu loh. Apakah angkanya ganjil? Enggak, Pak. Oke, genap berarti ya. Oke. Genap. Ya. Berarti $38. Iya, Pak, 38. Berarti kan dengan dua pertanyaan ini benar. Nah, jadi jangan diberitahu. Jadi teknik komputer kan begini, komputer itu bermainnya apa? Iya. Komputer itu kan berlogika. Jadi ini contoh satu pertanyaan. Pertanyaan saya kan tadi apakah di atas 50? Tidak, berarti yang ditanya otomatis 1 sampai 50 gitu nanti. Apakah ganjil atau genap? Nah, itu adalah teknik. Nah, tadi itu pertanyaan saya itu ditulis. Jadi nomor 1 tadi kan saya bertanya, apakah lebih besar dari 50? Itu ditulis. Jadi tebakan ke-1 pertanyaan saya, apakah angkanya lebih besar dari 50 itu ditulis. Jadi pertanyaan tersebut berfungsi untuk kita mengetahui pertanyaan mana yang digunakan untuk mengetahui tebakan dengan cepat gitu loh. Dan seterusnya. Nah, ini nanti ditulis di buku, difoto,
kemudian diupload di e-learning. Kemudian setiap orang menebak minimal 3 tebakan. Gitu. Paham ya? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Jadi itu untuk yang searching. Mungkin sementara searching dulu aja ya. Soalnya, Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. berikutnya ada 3 kegiatan kan tadi. Ada searching, ada sorting, ada antrian bentuk bukan gitu. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok, kemudian dituliskan di buku, kemudian diupload di e-learning. Gitu ya. Oke, Pak. Siap. Ada pertanyaan? Baik, siap, Pak. Ada pertanyaan barangkali? Sambil dibaca bukunya ya. Jadi bukunya dibaca supaya tahu metode pencarian. Jadi itu adalah teknik untuk pencarian data di komputer gitu loh. Ya. Terus nanti ada kesimpulan bagaimana pengumpulan data yang baik. Kemudian di sini juga ada pertanyaan. Nah, saya share lagi ya. Ini dijawab juga. Jadi di samping membuat kotak-kotak tadi, juga menjawab pertanyaan ini. Nah, ini. Setelah bermain, saat kalian memikir makna permainan tersebut dan cara kalian bermain, beberapa poin diskusi yang akan kalian lakukan sebagai berikut. 1, apakah permainan merupakan masalah pencarian? Nah, jadi setiap individu berbeda loh ya. Jadi mengumpulkannya kan individu bukan kelompok. Karena apa? Setiap pertanyaan yang disampaikan ke temannya itu kan mesti berbeda. Ya, kemungkinan sama adalah. Jadi ini adalah individu yang nanti pertanyaannya ke kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi di samping membuat kotak-kotak tadi, ini juga dijawab. Gitu ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan barangkali? Pak, mau nanya, Jadi Pak. dibaca. Ya, silakan. Itu kalau lebih dari 2 orang nggak apa-apa, Pak, kelompokannya, Pak. Kayak 3 orang gitu, Pak. Maksimal 3 orang, tapi kalau 3 orang berarti 1 orang menanya 6 kali. Oke, Pak. Siap, Pak. Kan begitu. Berarti kita menjawab 6 kali, karena kan 1 orang kan memberikan pertanyaan 3 kali. Ya kan? Jadi kalau 3 orang, berarti kan kita siap untuk ditanya 2 orang. Ya kan? Ya. Kan Ya. satu kelompok 3 Ya. orang kan? Berarti kita siap untuk ditanya 2 orang. Lah, setiap pertanyaan 1 orang itu 3, minimal 3. Oh. Jadi kalau 6 orang, kita Iya. harus menebak 6 kali. Oh, iya. Paham ya? Iya, Pak. Siap. Iya kan? Paham, Kan seperti siap. itu kan? Ya, Pak. Nah, Pak, betul. jadi minimal 2, maksimal 3 tidak apa-apa. Tapi tadi itu aturannya. Setiap orang minimal bertanya 3 pertanyaan. Gitu. Oke, yang lain? Barangkali? Kalau tidak, mungkin bisa diaktifkan kameranya sebentar. Saya akan shoot. Saya akan share di grup. Oke, Mas Yusuf sudah. Sampai hitungan ke 10 aja nyala. Buat Edward. Fli. Halo, Mas Des. Oke, loh. Oh, ini sudah mandi semua ya rupanya ya. Pintar. Belum, Pak. Oh, Destia. Wah, Destia wis mandi ya. Destia. Bagaimana kabarnya Bang Ganteng Mas Destia ini? Di luar rumah ini. Oke, sebentar saya hitung sampai 10 ya. 1. Bentar, ulangi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya stop ininya, nanti saya akan share record